Perkenalkan, nama saya Romaita Silaga dan ini teman saya. Dan saya Wira Valentina Pakpahan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Kami sekolah di SMTK Pelita Nauni, kelas 12. Kami akan mengerjakan tugas dari Ibu Pangaribuan. Berikut video yang akan kami tampilkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hari pertama dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Allah menciptakan langit dan bumi. Langit merujuk pada segala sesuatu yang ada di luar bumi, yang ada di luar angkasa. Bumi telah diciptakan, tapi belum dibentuk secara spesifik. Meskipun sesudah ada air, Allah kemudian menciptakan terang. Dia kemudian memisahkan terang dari gelap dan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Pekerjaan penciptaan ini berlangsung dari malam sampai pagi, atau dalam satu hari. Pada hari yang kedua, bisa juga dalam Kejadian 1 ayat 6 sampai 8, yaitu Allah menciptakan cakrawala. Cakrawala menjadi pemisah antara air di permukaan bumi dan uap air di udara. Pada saat ini, bumi telah memiliki atmosfer. Pekerjaan penciptaan ini berlangsung di dalam satu hari. Hari ketiga, Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Allah menciptakan tanah kering. Benua dan pulau-pulau berada di atas air. Kumpulan air yang besar dinamai laut dan tanah kering itu darat. Allah menyatakan bahwa semuanya itu baik. Allah menciptakan kehidupan ini supaya bisa berkesinambungan. Tumbuhan diberi kemampuan untuk bereproduksi. Tumbuhan diciptakan dalam keragaman yang besar atau banyak jenis. Bumi menjadi hijau dan penuh dengan tumbuhan. Allah menyatakan bahwa semuanya ini juga baik. Pekerjaan penciptaan ini menghabiskan waktu satu hari. Pada hari yang keempat, ada di dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Allah menciptakan semua bintang dan benda-benda di langit. Pergerakan dari benda-benda langit ini akan membantu manusia untuk memahami dimensi waktu. Dua benda langit besar diciptakan berkaitan dengan bumi. Yang pertama ialah matahari, yang merupakan sumber cahaya utama, dan bulan yang memantulkan sinar matahari. Pergerakan benda-benda ini akan membedakan siang dari malam. Pekerjaan ini juga dinyatakan baik oleh Allah. Pekerjaan menciptakan ini menghabiskan waktu satu hari. Hari kelima dalam Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Allah menciptakan semua makhluk yang hidup di dalam air. Setiap makhluk apapun yang hidup di dalam air diciptakan di hari kelima ini. Allah juga menciptakan semua burung. Bahasa yang digunakan di bagian ini secara tersirat menyatakan kalau Allah mungkin juga menciptakan serangga di hari kelima ini. Atau jika tidak, serangga mungkin diciptakan pada hari ke-6. Melalui reproduksi, semua makhluk ini diciptakan dengan kemampuan untuk tetap berkesinambungan. Makhluk hidup yang diciptakan pada hari kelima ini adalah makhluk pertama yang diberkati oleh Allah. Pada hari yang ke-6, ada di dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai 31. Allah menciptakan semua makhluk hidup yang ada di atas tanah kering, termasuk manusia dan setiap jenis makhluk yang belum diciptakan pada hari-hari sebelumnya. Allah menyatakan bahwa segala yang dijadikannya itu baik. Allah Tritunggal kemudian berunding satu sama lainnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26. Ini bukan wahyu secara tersurat mengenai Allah Tritunggal. Tetapi memahami soal ini sama seperti ketika Allah menggunakan sebutan kami ketika merujuk dirinya. Ciptakan manusia dan manusia diciptakan menurut gambar Allah, yaitu laki-laki dan perempuan menempatkan gambaran ini. Manusia menjadi yang teristimewa di antara semua makhluk ciptaan lainnya. Untuk menekankan hal ini, Allah memberikan otoritas kepada manusia untuk berkuasa atas bumi dan atas semua makhluk lainnya. Allah memberkati manusia dan memerintahkannya untuk bereproduksi, memenuhi bumi dan menaklukkannya, atau menguasainya di bawah otoritas manusia yang sah.
sebagaimana diizinkan oleh Allah. Allah memerintahkan manusia dan semua makhluk lainnya supaya memakan tumbuh-tumbuhan saja. Allah tidak membatalkan perintah ini sehingga di kitab Kejadian 9 ayat 3 sampai 4 kelak. Pekerjaan penciptaan Allah selesai pada akhir hari ke-6. Seluruh alam semesta dan isinya dan seluruh keindahan dan kesempurnaan sepenuhnya dibentuk dalam 6 hari. Berkesinambungan 24 jam per harinya. Setelah menyelesaikan penciptaannya, Allah menyatakan bahwa semuanya sangat baik. Pada hari yang ke-7, Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, yaitu Allah beristirahat. Bukan untuk menunjukkan bahwa dia lelah karena upaya penciptaannya, tetapi untuk menunjukkan bahwa karya penciptaannya telah selesai. Selanjutnya, Allah menetapkan pola di mana ada 1 hari untuk setiap 7 hari bagi manusia untuk beristirahat. Kelak memelihara hari Sabat akan menjadi ciri yang membedakan umat tindihan Allah dengan yang bukan. Demikian hasil video presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman yang menonton bisa memahami dan bisa mempelajari apa yang kami sampaikan. Dan akhir kata kami ucapkan